Pemirsa, bagaimana strategi pengamanan pemilu 2024? Kita akan langsung bergabung bersama Marcelina Tumundo yang akan mewawancarai Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan di gedung KPU RI Pusat. Marcelina, silakan. Baik Fitri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa strategi pengamanan dalam rangka tahapan pemilu terutama adalah masa kampanye 75 hari yang akan dimulai esok hari ini sangatlah penting demi menciptakan pemilu yang tentunya damai dan juga bermartabat. Untuk membahas lengkapnya saya akan berbincang bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, jadi satu hari jelang kampanye, apa yang sudah disiapkan oleh Polri untuk mengamankan tahapan pemilu ini? Baik Mbak, jadi pertama yang saya ingin katakan bahwa Polri sudah sangat siap dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Kita sejak tanggal 19 Oktober kita telah gelar pasukan dalam operasi Mantap Brata 2023-2024. Di mana dalam operasi Mantap Brata 2023-2024 ini ada 691.695 personil Polri. Ini dari Obspus ya pusat maupun 34 Polda ya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Nah, ini kalau di pusat kita ada 9 satgas ya. 9 satgas mulai dari Satgas Preemptif, Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Anti Teror, Satgas TPS, PAM TPS luar negeri ya, yang ada di luar negeri juga ada Satgas PAM, Capres, Cawapres, kemudian juga ada Satgas Humas dan Satgas Banop. Sedangkan di 34 Satgas Da yang dipimpin oleh Bapak Kapolda, ada 34 Polda, itu hanya 2 yang tidak ada yaitu Satgas Capres dan Cawapres, juga Satgas TPS luar negeri. Sekali lagi prinsipnya kita sudah sangat siap. Saat ini kita berada di kantor KPU Pusat dalam rangka deklarasi damai ya, yang dihadiri oleh seluruh peserta pemilu ya, baik dari paslon, Capres, Cawapres maupun dari partai politik dan perwakilan dari calon anggota DPD. Dengan dibentuknya satgas-satgas dalam operasi Mantap Brata, artinya kan sudah dilakukan pemetaan kerawanan ya Pak, potensi kerawanan. Apa saja yang kemudian sudah dilihat potensi kerawanan dari Polri dan juga antisipasinya? Ya. Sejauh hari kita telah melakukan pemetaan ya, berdasarkan indeks potensi kerawanan baik dari Bawaslu maupun internal Polri sendiri, yaitu dari Baintelkam Polri. Tentu setelah kita melakukan pemetaan, kita melakukan prediksi dan juga antisipasi. Nah, ini indeks potensi kerawanan ini tentu dari berbagai dimensi ya. Dimensi kerawanan termasuk kita tahu bulan Januari, Februari kita akan menghadapi cuaca hujan ya. Tentu potensi-potensi kendala-kendala yang akan dihadapi termasuk distribusi logistik dan kerawanan-kerawanan lain, termasuk kerawanan pada saat kampanye, misalnya kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan-kerawanan yang lain ya. Bagaimana dengan di media sosial Pak? Ya, kita ada patroli cyber, ada kemudian juga patroli dialogis terhadap media sosial kita juga lakukan. Kita lakukan ini adalah sebagai upaya-upaya preemptif dan preventif ya, untuk mencegah seperti penyebaran hoax, penyebaran berita-berita bohong, penyebaran provokatif yang tentunya akan mempengaruhi kondisi keamanan dalam rangka pemilu 2024 nanti. Salah satu yang juga sangat penting ya Pak, bisa dikatakan adalah netralitas dari TNI dan juga Polri untuk mencapai pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Bagaimana Polri memastikan agar seluruh anggota personil ini netral selama pelaksanaan pemilu? Baik ya, terkait netralitas Polri ya, aturan sudah jelas ya, amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, di mana di pasal 28 ayat 1
polisi bersikap netral dan dilarang terlibat dalam politik praktis. Nah, tentu ini dijabarkan ya oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dengan surat telegram ke jajarannya. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri ya. Mulai ikut mendeklarasikan, kemudian terlibat sampai tidak boleh foto selfie bersama dengan paslon tertentu dan dengan kode-kode tertentu itu sampai dilarang. Tentu ini kita memastikan bahwa institusi Polri itu netral. Terkait bila ada oknum anggota Polri ya, yang tidak netral, sanksinya sudah jelas. Sanksi sudah jelas, diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan pemerintah, dan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi dengan tegas. Nah, terkait dengan pelanggaran itu Pak, Kapolri sempat mengatakan jika ada yang melanggar, masyarakat melihat ada anggota Polri melanggar, laporkan. Nah, ini bagaimana Pak mekanisme melaporkannya? Adakah satgas tertentu yang tadi sudah ditunjuk untuk pelaporan? Baik ya, betul. Jadi kami mempersilahkan masyarakat ya ikut mengawasi anggota Polri yang tidak netral. Bila ada masyarakat yang melihat anggota Polri tidak netral, berpihak kepada salah satu paslon, berpihak kepada salah satu parpol, atau berpihak kepada salah satu calon kepala daerah, siap untuk dilaporkan. Laporkan apakah itu ke Bawaslu, laporkan ke Propam Mabes, Propam Polda atau Propam Polres. Jadi bukan satu pintu, jadi kita cari kantor terdekat. Bila mana terjadi di daerah, silakan ke kantor kepolisian terdekat. Dan tentu disertai dengan bukti-buktinya. Ya. Satu lagi Pak Ramadan, jadi kalau akhir-akhir ini kan semakin memanas tensi politik, ada mungkin komentar-komentar miring bahwa oknum anggota Polri ini kemudian melanggar asas netralitasnya. Nah, bagaimana menanggapi terkait dengan isu miring ini Pak? Ya, tentu ya sekali lagi kami memastikan bahwa aturan sudah jelas. Aturan sudah jelas, arahan kepada jajaran sudah jelas, sanksinya pun sudah jelas. Dan kami juga tidak menutupi, kami mempersilahkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Polri ya. Dan kami siap untuk melakukan pengamanan dengan netral ya. Seperti kita pengamanan, kita tidak pernah memilih ya, melakukan tindakan pengamanan semua sama. Satu lagi Pak, ini saya baru ingat juga tadi pagi kan sudah sama-sama menandatangani dalam Rakornas Gakumdu ya bersama dengan Bawaslu. Poin utamanya Pak, apa yang tadi ditandatangani oleh Polri bersama dengan para penegak hukum lain terkait keamanan pemilu? Tadi Bapak Kapolri juga hadir, juga Kabar Reskrim hadir, dan juga Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim hadir. Tentu aparat kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegakan hukum ikut mengawal pelaksanaan pemilu yang tujuannya pelaksanaan pemilu dapat berjalan aman, tertib, jujur, dan adil. Tentu kita akan menciptakan pemilu terselenggara dengan aman, tertib, dan damai. Terima kasih sekali lagi Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Itulah tadi Fitri dan pemirsa bagaimana komitmen dari institusi Polri untuk bersama-sama dengan stakeholder lainnya mengawal pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan juga sesuai dengan asas pemilu bisa berjalan dengan luber dan jurdil. Kita nantikan bersama pemirsa juga saat lagi akan digelar deklarasi kampanye pemilu damai di KPU RI. Demikian kembali ke studio. Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa kita akan kembali bergabung ke gedung KPU untuk kemudian melihat bagaimana situasi terkini. Kita lihat kehadiran dari Kapolri ke gedung KPU RI karena memang beberapa saat lagi akan ada penandatanganan komitmen deklarasi kampanye damai pemilu 2024. Ya, tadi kita melihat ataupun kita lihat bagaimana kedatangan dari Kapolri. Tadi juga dalam wawancara rekan Marcelina Tumundo bersama Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bagaimana saat kemudian Rakornas Gakumdu
ada poin-poin yang disepakati, terutama bagaimana Polri ikut mengawal pemilu sehingga pemilu berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Tadi di Bawaslu, saya dengan Kapolri tanda tangan sekarang di KPU. Ya tujuannya kan untuk supaya pelaksanaan pemilu 2024 itu damai, aman, dan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu tadi pernyataan singkat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengenai komitmen dalam menjaga dan mengawal pemilu 2024 bersama dengan Polri. Kita ketahui di KPU saat ini akan ada deklarasi damai ataupun komitmen kampanye pemilu damai yang akan dihadiri oleh para paslon, 3 paslon Capres, Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Deklarasi damai ataupun deklarasi kampanye pemilu damai ini menjadi pembuka di mana masa kampanye sendiri akan dimulai besok 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali breaking news, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.